Revolusi industri merupakan periode antara tahun 1750 sampai dengan 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi industri ditandai dengan perubahan penggunaan sarana produksi dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Faktor ekstern. Yang pertama, terjadinya revolusi ilmu pengetahuan abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei, Copernicus, dan Isaac Newton. Yang kedua, ditunjang adanya lembaga-lembaga riset seperti The Royal Society for Improving Natural Knowledge, lalu The Royal Society of England. Faktor intern. Yang pertama, situasi politik yang stabil. Dua, adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi. Misalnya, alat-alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan sebagainya. Bidang sosial. Yang pertama, berkembangnya urbanisasi. 2. Munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. 3. Munculnya revolusi sosial. Bidang politik. Yang pertama, munculnya gerakan sosialis. 2. Munculnya partai politik. 3. Munculnya imperialisme modern. Bidang ekonomi. Yang pertama, barang melimpah. 2. Transportasi semakin lancar. 3. Berkembangnya kapitalisme modern. Latar belakang kedatangan Inggris ke Australia. Pada abad ke-18, Inggris mengalami perubahan sosial yang mengakibatkan meningkatnya kriminalitas disebabkan oleh kemiskinan. Untuk mengendalikan keadaan tersebut, kalangan berwenang memberlakukan hukum serta sanksi yang keras bahkan sampai hukuman mati. Penjelajah James Cook menyediakan jawabannya dengan mengklaim Pulau Holland yang sekarang bernama Australia dan menjadikan milik Inggris. Dan tidak lama kemudian pada tahun 1786, pesisir timur Australia ditetapkan sebagai tempat koloni narapidana. Pertama, untuk memenuhi pembuangan narapidana, lalu yang kedua untuk menyediakan tempat singgah dan pangkalan pemasukan kapal-kapal Inggris yang melintasi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Koloni Tasmania. Koloni Tasmania mulai berkembang dari pemukiman yang dimulai dari daerah Hobart sampai Launceston. Gubernur pertama yang menduduki koloni tersebut yaitu Kolonel Davey. Kolonel Davey berusaha menjadikan Tasmania sebagai koloni yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti adanya kemajuan di bidang pertanian serta menjadikan Hobart sebagai pelabuhan bebas. Koloni Queensland. Pada tahun 1823, John Axley berhasil menemukan daerah di Moreton Bay yang sekarang bernama Queensland. Gubernur pertama adalah Sir George Boswell. Koloni Queensland mengalami kemajuan dalam hal kekayaan alam seperti emas, timah, tembaga, dan batu mulia. Namun yang terbaik dari daerah tersebut yaitu industri peternakannya. Koloni Australia Barat. Kapten James Stirling memerintah sampai tahun 1838. Berusaha menggalakkan eksplorasi untuk mendapatkan lagi tanah-tanah yang lebih cocok untuk pertanian maupun peternakan. Dengan lambat, koloni ini berkembang di sekitar tahun 1840. Peternakan sudah menjadi lebih besar 30.000 ekor, terutama biri-biri yang pada saat itu sangat menguntungkan. Koloni Australia Selatan. Gubernur pertama Kolonel Gawler pada masanya koloni mengalami masalah dan tidak adanya kemajuan. Masalah yang dihadapi
dihadapi yaitu harga tanah yang tinggi, akhirnya terjadinya penyimpangan. Lalu Kolonel Gawler digantikan oleh George Grey pada bulan Mei 1841. George Grey menerima koloni Australia Selatan ini dalam keadaan bangkrut. Grey pun berusaha memperbaiki keadaan koloni, misalnya mengurangi gaji pegawai dalam rangka penghematan. Dan lama-kelamaan koloni ini memiliki kemajuan dengan cara bersuasembada. Koloni Victoria berpisah dengan New South Wales pada 1 Juli 1851. Victoria semakin berkembang setelah ditemukannya emas di Bendigo dan Ballarat. Setelah itu terjadinya demam emas yang akhirnya menjadi dasar perkembangan industri di kemudian hari. Lahirnya Commonwealth of Australia. Faktor-faktor pendorong gerakan federasi. Faktor politik. Munculnya kekuasaan Eropa lainnya di wilayah Pasifik. Faktor sosial. Pada tahun 1850, terjadilah peristiwa Gold Rush. Faktor ekonomi. Dalam tahun 1880, industri di Sydney dan Melbourne mulai mencari pasar di luar batas-batas wilayahnya. Usaha pemerintah dalam mewujudkan Federasi Australia. Perdana Menteri Koloni New South Wales, Henry Parkes, juga menyatakan sudah waktunya untuk membentuk parlemen dan pemerintahan Australia. Konvensi pertama pada tahun 1891. Konvensi ini berhasil menyelesaikan tugasnya, namun ketika rancangan konstitusi itu disampaikan kepada parlemen masing-masing koloni, mulai timbul pertentangan-pertentangan yang cukup tajam. Dengan demikian, pengesahan konstitusi federal hasil konvensi pertama ditangguhkan. Konvensi kedua. Dalam konvensi kedua, rancangan konstitusi yang disusun dalam konvensi pertama pada tahun 1891, masalah utama yang harus dipecahkan dalam konvensi ini adalah seberapa besar kekuasaan yang harus diserahkan kepada pemerintah sentral atau pemerintah federal. Konvensi ini juga menetapkan nama federal yang akan dibentuk, yaitu Commonwealth of Australia. Mengadakan referendum. Referendum pertama. Mayoritas rakyat di 4 koloni menghendaki sistem pemerintahan baru dalam bentuk federasi. Referendum ini tergolong gagal karena New South Wales tidak berhasil mencapai jumlah dukungan yang ditetapkan. Referendum kedua. Jumlah suara yang setuju di New South Wales melebihi jumlah yang ditentukan. Mayoritas penduduk di 5 koloni menyetujui federasi dan konstitusi yang sudah mendapat amandemen, sehingga referendum ini berhasil. Dengan hasil referendum kedua ini dapat disimpulkan, akhirnya gerakan persatuan di Australia berhasil setelah 50 tahun lamanya terpecah-pecah. The Commonwealth of Australia menjadi kenyataan pada tanggal 1 Januari 1901.